Maka kan sebelum mata pejam, sebelum lidah keruh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Saya kok lagu-lagu gini mau menangis sahabat kan? Lagu-lagu dulu dalam tu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan di dunia, lupa mengerjakan apa yang akan dibawa selama di dunia sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Mainlah musik itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, qoli kita membacakan Al-Quran, sama-sama kita muliakan. Rasa syukur dengan lafaz alhamdulillah. Allah berikan kita kekuatan bangun tidur terbuka mata, bisa mengangkat badan sekujur tenaga. Itu bukti Allah masih sayang sama kita. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan kebaikan. Segala sesuatunya menjadi amal kita, nantinya dipertimbangkan Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kajian kita, kajian akhlak yang saya kutip dalam kitab Mawa'idus Sahabah, Mawa'izu ilmiyatu munhaziyatun wa tarbawiyah, yang ditulis al-Imam Dr. Muhammad Abdullah bin Muhammad Muqbil pada halaman 172, penerbitnya Maktabat Darul Minhaj. Bapak Ibu yang saya hormati, satu ungkapan sahabat Nabi yang menjadi kutipan kita pada hari ini dari ungkapan Ibnu Umar. Kata beliau, salah satu yang membuat hati ini mati, sulit diperbaiki, tulul amal, terlalu banyak angan-angan. Angan-angan apa? Semua. Angan-angan pengen panjang umur, angan-angan kalau bisa Muhammad 1000 tahun awak hidup di dunia. Itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Orang yang tamak terhadap dunia pengen hidup di 1000 tahun. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Orang yang tamak terhadap dunia pengen hidup 1000 tahun. Angan-angannya begitu. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, siapa yang enggak takut meninggalkan Muhammad Paju rumah begini berapa miliar? Ya kan? Siapa yang enggak takut meninggalkan sawit awak di kampung sana 20 hektar? Siapa yang enggak takut meninggalkan rumah sewanya 20 pintu? Wah, itu enggak takut mati. Kenapa? Dia punya nyewa enggak ada pintunya. Wah, ini punya rumah sewa 20 pintu. Wah, yang satu lagi nyewa enggak ada pintunya. Kalau bapak takut mati kan, kalau aku bagusan mati aku kata. Itulah bedanya Pak. Kenapa? Karena tak ada yang diangan-angankannya terhadap dunia ini. Jadi kalau kita tarik balik,
orang yang terhadap dunia ini tamak, maka hidup dia ingin hidup 1000 tahun. Maka gaji kita Bapak Ibu, apa hikmahnya kalau kita pendek berangan-angan? Inilah gaji kita. Hikmah orang yang tak berangan-angan. Ibnu Umar mengatakan, "Man kasura amaluhu akramahullahu ta'ala bi arba'i karamat." Siapa yang pendek angan-angannya, maka ada 4 kemuliaan yang dia dapatkan dalam hidupnya. Apa itu? Pertama, ayyuqawwiyahu ala tu'ati, semakin kuat taatnya kepada Allah. Kenapa tidak? Oh ya, awak muter lagi mati. Makanya yang kaya itu kalau berangan-angan dia menumpuk hartanya karena kayanya, pasti takut dia mati. Tapi kalau karena kayanya dia menolong dia mati, bagusan dia mati. Nah, maka ayat di atas itu begitu juga. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Coba, siapa yang ingin hidup di kampung akhirat, lebih baik dia mati di sisi Allah. Itulah. Tapi walan yatamannahu abada. Tapi orang yang tak pengen hidup, orang yang pengen hidup karena dunia, maka dia takkan mau mati selama-lamanya. Wala yatamannahu abada. Orang yang tak mau mati selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, karena sudah banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, maka takut dia menghadap Allah. Apa yang kupersembahkan besok? Ini Bapak Ibu, ya kan? Maka jangan berangan-angan. Apa rupanya Ustaz hikmahnya? Li'anna al-'abda idza 'alima annahu yamutu an qaribin, sesungguhnya kalau hamba itu idza 'alima annahu yamutu qaribin, sesungguhnya kalau hamba itu sudah tahu kematian semakin dekat, la yahtammu bima yastaqbalahu minal makruhi, maka dia takkan pernah peduli apa omongan orang terhadap dirinya. Muzarrib bin Abdullah, "Lau alimtu mata ajli, kalau lah tahu kapan ajalku, la khasitu ala zahabi akli, maka aku akan takut hilang akalku. Lakinna Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, manna ala ibadi bil ghaflah anil maut, dibuat Allah tersimpan kematian itu melihat siapa hambanya yang lalai dengan kematian." Itulah rahasia itu Pak. Saya yakin kalau tahu Allah hari ini yang enggak sholat subuh mati di hari ini, kurasa dia paling duluan datang kemari. Betul enggak Bapak Ibu? Awak pun enggak sering, awas kau kata. Dulu kemana kau? Belum tahu aku kapan aku mati. Ini hari ini aku mati jam 2 kata. Penuh masjid. Itu rahasia Allah itu. Nah, maka jangan berangan-angan. Kan? Walau lal ghaflatu ma tahannu bi'aisin wala qamat bainahum aswaq. Seandainya dia tahu akan kematian itu, takkan ada orang sanggup berdiri di pasar-pasar sana. Takkan ada yang berani ketawa di karaoke malam ini. Takkan ada yang berani Muhammad terbawa terhadap dunia. Kenapa? Udah enggak ada lagi selera itu, Pak. Enggak ada lagi selera itu. Mak jam 2 aku mati, Allah surat subuh. Macam mana dia ni? Utang kereta 2 tahun lagi. KPR 10 tahun. Matilah aku itu. Tak ada lagi selera apa-apa itu. Bahkan kata Muzarrib bin Abdullah tadi, kalau lah tahu kita kapan, kalau tahu aku kapan ajalku, kan jahaba akli kata, akan hilang pikiranku. Kalau bahasa kasarnya, bisa kita gila memikirkan apa yang kita bawa di hadapan Allah.
Maka kan sebelum mata pejam, sebelum lidah keruh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Saya kok lagu-lagu gini mau menangis awak kan? Lagu-lagu itu dalam tu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadap ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan di dunia, lupa mengerjakan apa yang akan dibawa selama di dunia sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Tong 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 tong. Mainlah musiknya itu kan. Itulah seninya itu. Kita menyanyi bukan maksiat kan. Dalam itu saya alhamdulillah walaupun tak enak suaraku, tidak aja aku nyanyikan itu Pak. Yang ku ambil syairnya itu betul bukan? Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, aku mau dibawa. Aku mau dibawa. Ya kan? Makanya itu. Apalagi Bapak Ibu, ini pula wajib ta'alu fit tu'ah fayat sur'amalu. Kalau sudah tahu kematian itu dekat denganmu, kau perbanyaklah semangat taatmu, wayak seru amaluh, makin banyaklah amal yang kau perbuat. Maka orang yang berangan-angan itu nggak ada seleranya terhadap dunia. Itulah hikmah pertama itu. Ya kan? Nah, yang kedua apa? Yaqillu humumah wa hajabayyin. Apa hikmah kedua orang yang pendek angan-angannya? Tak ada angan-angannya terhadap dunia. Yaqillu humumah, sedikit sedihnya. Jadi orang yang enggak ada angan-angannya, enggak ada galaunya. Ya kan? Tak dapat rezeki dia, alah dia tak dibawa mati. Tak jebol anaknya pegawai, tak apa-apa nak. Yang penting kau mau kerja. Ya kan? Apa lagi Bu? Disedihkan lagi. Rumah awak masih menyewa, alhamdulillah masih terbayar tiap bulan. Kereta awak masih hidup walaupun didorong, keretanya hidup, orangnya campak, yang penting hidup. Nggak ada sedihnya. Apa yang kita sedihkan kalau nggak ada angan-angan? Saya tanya dulu. Anak ditinggalkan, belum tentu anak awak yang awak tinggalkan itu mendoakan awak. Apa mau disedihkan? Dan apa kata ulama kita? Wa in kunta la tadri mata anta mayyit. Kalau kau tak tahu bagaimana kau akan mati, tengoklah orang yang setelah kau mati. Apa contohnya? Kita tengok tetangga kita meninggal dunia. Berapa bulan orang itu sedih? Berapa bulan Pak? Paling seminggu. Begitulah nasib kita kalau mati meninggalkan dunia. Itu aja itibar. Awak tengok tetangga sebelah hanya satu hari, meninggal mama. Cepat kali mama meninggalkan kami. Hari keempat udah ke BPN orang itu, ngurus notaris. Kalau kita tengok orang begitu di sebelah rumah kita meninggal dunia, kata ulama, begitulah nasibmu nanti kau meninggalkan dunia. Tak jauh itu. Paling sebulan, ya kan? Ya Allah, Ma, tengoknya gambar aku nggak tahan, aku di muka mamaku. Bulan kedua, udah berjoget karaoke. Anak weran, jauh kawan. Mau disedihkan? Mati-matian awak gara-gara anak tu. Mati awak besok bukan mati-matian dia menolong awak. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Makanya ulama-ulama dulu apa yang dirasakan itu yang dituliskannya. Ya kan? Itulah orang yang enggak ada angan-angannya, yaqillu humumah. Sedikit sedihnya, sedikit galaunya. Apa mau digalaukan? Aku sakit enggak sembuh-sembuh. Ada orang sehat tiba-tiba mati. Aku masih sehat, bisa sakit walaupun hidup. Apa lagi? Mana pilih lagi? Apa lagi? Makan, yang penting bisa makan. Ada orang tak bisa makan, ada duit enggak bisa makan, enggak boleh. Gulanya tinggi. Ini. Semua tak boleh. Apa mau disedihkan lagi?
Rumah besar bukan berapa besar bangunannya, tapi nikmat ketika tidurnya. Tengok orang yang gak ada sedihnya, Pak. Bu, orang gila itu tengok. Tidur di pinggir jalan karena gak ada yang dipikirkannya. Awak jam 11. Ada orang untuk tidur saja harus minum pil tidur bisa dia tidur. Bayangkan itu, Pak. Untuk tidur aja, Bu, harus minum pil tidur dia baru bisa tidur. Bayangkan dia memikirkan itu. Stres. Rumah besar, takut kecurian, sewa sapam di depan buat pos. Masih takut nanti kalau sapamnya tidur, orang dari belakang, buat lagi pos di belakang. Sapamnya 2. Terakhir Muhammad, nanti kalau sapamnya tidur 2-2, bisa juga pencuri, sewa anjing. Terakhir anjing sama sapam kejar-kejaran tiap malam. Itulah kerja sapam tuh, bukan menjaga rumah bapak tuh. Ya kan? Itulah dia. Orang yang nggak sedih lantak. Maka jangan orang yang miskin itu nggak ada harta. Apa mau disedihkan? Tidurnya nyenyak. Orang lewat kercik. Itu Quran link. Ada yang mau nyari? Nggak ada yang mau dicurinya di sini. Tidur aja lah kau. Kereta nggak ada engkolnya itu. Bannya pundah lagi ditempelkan itu. Kalau mau diangkatnya itu nggak ada bannya juga. Handphone kau suka dicucuk pakai lidi baru hidup. Apa lagi? Emas kau baru digade. Apa mau kau pikirkan lagi? Iya bang ya, tidur aja lah kau. Kau mau dicuri ya nggak selera dia nengok kau. Aku aja mau nengok kau apalagi dia. Ini kenangan kalau tinggi angan-angan makin banyak resah. Ya, makanya kata Nabi, unzur ila man huwa asfalikum wala tanzur man huwa fawqikum. Urusan harta duniamu tengok di bawahmu, urusan ibadahmu tengok orang di atasmu. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami hormati, apa mau disedihkan, ya kan? Yang ketiga, yaj'aluhu radiyan bil qalil. Orang yang enggak ada angan-angannya, ridho dia walaupun sedikit dikasih Allah. Ya, li'annahu, karena sesungguhnya iza alima annahu yamutu an qarib, karena kalau tahu dia kematian itu semakin dekat, fa innahu la yatlubuhu katsirah, maka dia tak akan meminta banyak-banyak. Wa inna ma yakunu hammul akhirah, tapi yang dia resahkan macam mana dia gelisah membawa bekal dia di akhirat. Jadi orang yang nggak ada angan-angannya di dunia ini, sedikit dikasih Allah, ridho dia. Kenapa? Karena semakin banyak dikasih Allah, makin sedih dia besok mempertanggungjawabkannya di akhirat. Mampu nggak aku buat harta untuk amalku nanti? Bersyukur ibu yang nggak ada harta itu. Nggak ada mau ditanya Allah. Mau ditanya, habis ya Allah. Yang mau makan limpul dapat 35 gitu. Laki pun nggak ada otak, 35 pun main skater beli chip. Kan kurang ajar itu. Udah susah pun kerjanya main skater. Kata ulama kita, An Wajib bin Nafi' An Salim Abdullah bin Umar bin Al-Munzir, beliau mengatakan, Zata Asiyah ila nas, datanglah Asiyah menjumpai seseorang. Apa katanya? Faqala, maka dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ama tastahyuna min Allah, apa kalian tak malu sama Allah? Ya kan? Apa kalian tak malu sama Allah? Nah, makanya, wa madzaka ya Rasulullah? Kenapa kau bilang begitu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yajtama'una ma la ta'kuluna. Kalian kumpulkan banyak-banyak, tapi kalian tak bisa memakannya. Kalian kumpulkan banyak, tapi kalian tak mampu makan apa yang kalian kumpulkan. Wa ta'maluna ma la tudrikuna. Angan-anganmu terlalu banyak, tapi tak bisa kau dapatkan. Ini yang paling ngeri. Wa tanbununa ma la ta'muruna. Kau bangun rumah gedung-gedung, tapi tak kau tempati. Itulah orang-orang yang tinggi angan-angan kan. Mohon maaf ini Pak, di sana satu rumah di Medan, satu mohon maaf di Binjai, satu di Aceh, satu di Padang, kosong semua ini.
Kenapa? Angan-angan lihat nanti pas Aceh enggak nyewa hotel buat ngambil rumah. Pas ke Padang nanti enggak pala nyewa hotel awak, bangun di Padang. Pas ke Binjai bangun di Binjai. Terakhir semua yang dia bangun ini la ya'muruna, tak mampu kau isi, hanya bangunan yang terlihat megah tapi tak bisa kau nikmati. Makanya Bapak Ibu, kita berharap yang kita ada hari ini nikmati. Saya bukan nyindir Pak Haji ya, mohon maaf. Bosar kali pun nanti rumah awak tinggal berdua, anak awak tak sama awak, rumah yang besar itu pun takut awak di dalam. Manggil pun menggema. Oh bang. Apalagi rumah kayak Pak Haji ini kan, tinggal berdua sama ibu. Apa enggak? Aku dek. Aku pun takut. Betul apa bukan? Itulah dari itu. Kok dikasih Allah sikit sama kita, ridho dia. Kenapa? Banyak pun nggak sanggup aku. Abu Haji mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat bertambah-tambah, tapi orang yang menerima nikmat itu tak taat ibadah kepada pemberinya, fahiya baliyah. Itulah orang yang paling celaka. Kalau bahasa ulama, bahasa agamanya al-istidraj, kan? Semakin banyak dikasih Allah, semakin jauh dari Allah. Apa contohnya? Ayo kita contohkan sederhana. Dulu aku masih punya kereta, datang hujan, berani aku pakai mantel berdua ke masjid. Begitu punya mobil, habis Dor Semir, masuk Dor Semir Ustaz 50.000, turun hujan. Mau ke masjid, ditanya biniknya, nggak ke masjid bang, hujan. Karena ada mobil, baru ku cuci tadi sore itu. Tapi tujuannya mobil ini kan jangan kena hujan. Dia limpul koyak, aku limpul, dia tahu kalau limpul. Tahan dia tak ke masjid gara-gara takut kotor. Ternyata dikasih Allah fasilitas, semakin jauh kita. Awak pun cakap aja yang pandai. Bukan kadang gitu juga. Lucunya kadang-kadang asal nyuci mobil keluar hujan, koyak limpul. Tak tahulah bapak ibu ya. Aku begitu kok. Udah dicuci begitu. Mak koyak juga. Usah dicuci ku pikir. Allah alam yang lain. Tapi saya kalau sama kawan-kawan buat story nanti di WA, koyak limpul. Dah hujan itu. Memang diuji Allah itu. Contoh kedua, ini yang saya alami ini. Dulu waktu nyewa saya Bapak Ibu, tak ada orang yang minta ke rumah. Tak ada. Proposal nggak ada yang singgah. Sekarang walaupun mau petak-petak kecil rumah, tiap hari Assalamualaikum. Pun nengok juga. Ternyata Pak, ada harta dalam diri kita yang dimintanya sebagai haknya. Itu tadi itu. Dulu mungkin lewat, ditengoknya nggak ada duit kawan ini, lewat aja lagi tahu dia. Coba itu. Jadi semakin kemari kita mengaji, oh ya pula ya. Saya kagetkan itu Bapak Ibu. Betul juga ulama-ulama dulu saya pikirkan. Sebelum punya apa-apa nggak ada yang mengganggu. Sekarang ya Allah tiap hari hati-hati pagi proposal Maulid Nabi tak siap-siap. Assalamualaikum Pak Haji. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Haji. Remaja masjid tak dari mana-mana datang. Ya kan? Itulah dia. Kenapa? Jangan marah kita. Oh iya, betul juga kata Ustaz ya. Dulu awak belum begini rumah awak, tak ada yang datang. Rumah-rumah biar. Itu ini Pak Haji Sudirman ini. Nunggu di pagar. Orang tuh ada Pak Haji, ada Pak Haji. Udah kontak orang tuh. Peminta-minta sekarang canggih pakai WA. Datang Pak Haji ada. Udah datang itu. Maka saya pernah jumpa di Setiabudi, ya kan? Satu orang yang ngasih Jumat berkah Bu. Satu yang nongol. Ditembok dipakai kode. 20. Datang situ. Wah, rupanya pemain semua rupanya Bu. Jadi jangan marah Bu ya. Ibu kami di rumah Bu kan. Kok datang Bang? Nanti. Oh iya betul juga ada satu ya. Walaupun mohon maaf dulu usaha awak lagi naik-naiknya, belum begini kebutuhannya. Tapi kenapa pula begini usaha itu begitu banyak kebutuhan? Allah tahu. Allah buat di sisa usiamu, di sisa usahamu, Allah buat keberkahan dalam hidupmu. Dulu usahamu lagi naik-naiknya, belum kau taat ke agama dalam berjuang. Sekarang kau butuh dalam agama. Di situ pula Allah
Uji Muhammad, usaha mulai turun. Kadang-kadang begitu bukan? Pengen awak berjuang tuh, di situ diuji Allah. Iya pula ya. Dulu makanya banyak orang sekarang, kalau tahu aku Ustaz berjuang ini dulu, Allah Akbar, udah ku tolong agama Allah ini. Ecek-ecek itu. Dari dulu orang kayak gitu itu. Tuhan kita berdoa, orang yang sudah berjuang dalam ibadahnya, sedikit dia kasih, dia tak marah sama Allah. Udahlah dek, kenapa? Berapa puluh tahun usaha kita dulu begini. Ini kan? Berapa puluh tahun? Baru ini ya kau yang baru 5 tahun dari Covid semalam. Syukuri aja lah dulu. Itu orang yang sudah tak banyak angan-angan. Haji kita udah, umroh bolak-balik. Saking seringnya kita umroh, onta udah tanda sama kau. Onta sampai tanda. Saking seringnya pula berangkat keluarga ni haji, onta sampai tanda. Orang jalan binji ni kata onta, tahu dia. Tiap bulan umroh di situ ditarik. Iya ya, makanya orang yang makin banyak angan-angannya tak siap-siap itu. Apalagi tak. Tapi orang yang sudah terhenti angan-angannya urusan dunia, oh nikmat. Yang penting aku bisa makan, ada rezeki bisa sedekah, ada nanti rezeki berlebih bisa umroh, masjid udah ku bangun, tiap 5 waktu tinggal nyebrang, imam-imamnya pun nyaman, kori-kori didatangkan. Nikmat habis itu Pak. Tengok pengusaha-pengusaha di luar sana. Apalagi datang tukang umroh, Pak, calon wali kota. Maju lawak ni. Belum lagi calon dah mati dia. Ini banyak sekarang begitu dah. Terlalu ambisi. Nikmati aja lah pensiun bapak tu. Saya kadang-kadang saya marah itu. Dia jadi pegawai 38 tahun. Tabungan dia selama pegawai dapat 1 miliar. Mencalik pula. Habis 2 bulan. 38 tahunnya awak tabung-tabung, lenyap 2 bulan. Kenapa? Tahulah pemain. Pak Haji, ini Pak Haji, suara Pak Haji begini, ala bohong semua itu. Namanya tim sukses. Awak yang karam, dia sukses. Mana tim sukses? Mana pernah gagal dia. Kan? Jadi begitu maksudnya, jangan terlalu ambisi. Yang keempat, apa Muhammad Bapak Ibu? Orang yang tidak tinggi angan-angan terhadap dunia, wa yunawwiru qalbahu. Kalau sudah tak ada angan-angannya terhadap dunia, maka hatinya bersinar. Faman radiya bil qalil, siapa orang yang ridho terhadap sikit yang dikasih Allah, wajtahada fil amali, maka kesungguh-sungguhannya beramal, wa akhlasa, lebih ikhlas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketentuan itu karena izin Allah. Coba umat ya, coba kita banding, mana lebih nikmat awak tak punya apa-apa saat itu khusyuk daripada punya semuanya. Mana lebih khusyuk Bu? Ketika tak punya apa-apa. Anak Muhammad tak lulus polisi, apalagi awak rumah udah motor gade, khusyuknya itu tingkat paling tinggi. Astaghfirullah. Usolli. Beda khusyuknya itu. Beda betul. Makanya ulama-ulama dulu, uhibbul faqra litawadi li rabbi. Ya Allah, lebih suka aku dalam keadaan fakir. Karena ternyata dalam keadaan fakir tak punya apa-apa, rendah aku di hadapan. Luar biasa ulama-ulama tasawuf. Betul nggak Bu? Tengok saya kadang-kadang di kampung-kampung Bu, saya tengok subuh pakai lampu teplok, tapi anaknya semua sholat subuh. Kita tengok di kampung-kampung, saya orang Gunung Tua Bu, kadang-kadang zuhur, ku tengok omakku sama opungku ditebasnya pelepah pisang itu. Kalau istilahnya sana gadu-gadu, tahu gadu-gadu Bu? Aliran sawah itu yang ditarik dari sungai, ngambil wudhu orang tuh. Masak dia, dikukusnya terong, ya kan? Dicincangnya Muhammad, cabai diiris-irisnya, dibakarnya ikan asin. Ku tengok senang orang tuh. Tanya yang panjang-panjang umurnya ini, nggak ada yang dipikirkannya itu, lempang. Merokok dia. Ciri-ciri orang yang merokok lurus pikirannya, lurus asapnya. Tapi kalau merokok lagi hancur otaknya, bersih asap itu. Bersih.
Itu penelitian. Karena saya perokok dulu kan. Kalau lagi enak Ustaz. Kalau suntung ada jadwal. Berserak itu. Kita walaupun kaji akhlak agak-agak distil juga kan, jangan apa kali. Tapi Muhammad izin. Jadi apa kata ulama kita selanjutnya? Nasihat ya Allah. Ini kok dibaca-baca. Kata Hasim bin Yahya Al-Ghassani dari ayahnya mengatakan, "Manimtu yauma qattun fahaddastu nafsi anni istaiqazu." Setiap hari aku setiap mau tidur fahaddastu nafsi, aku sendiri menceritakan diriku anni istaiqazu, sesungguhnya bangun enggak aku besok pagi. Begitulah dia takutnya meninggalkan dunia itu. Sekali-sekali kita coba mulai besok kan. Kata ulama itu apa? Manimtu yauma qattun fahaddastu nafsi. Aku tak pernah tidur sekalipun kalau enggak menceritakan diriku bagaimana aku sebelum tidur, apakah besok pagi aku masih bangun. Ya, yang diceritakannya bukan harta, diri dia. Ya Allah, lajang-lajang dulu berapa kali awak tak puasa. Lah gadis-gadis dulu awak tak berjilbab, aku bodoh-bodohi mamaku. Enggak puasa, lagi haid mak. Oh haid, padahal enggak haidnya aku ya Allah. Dulu waktu SMA, udah bersih belum mak, sikit lagi tinggal kuning-kuningnya. Oh tinggal kuning-kuning. Ibu lah yang tahu itu. Kan fahaddastu nafsi. Coba Pak sekali-sekali kita. Awak ceritakan diri awak dulu macam mana. Kan? Dulu waktu pegawai aku ya Allah, berapa banyak aku minta uang masuk biar jadi honor orang itu. Ini contoh yang pegawai-pegawai, mantan pejabat dulu. Sini dulu, Pak Haji, honor 20 juta. Ganti wali kota, ganti honor, habis waktu. Dulu waktu kerja di sawit dulu, berapa banyak pupuk yang kuselewengkan. Macam mau ustaz juga lah kan. Berapa banyak jadwal yang ku gantikan. Banyak kali ya. Berat linik. Ya kan? Nah, yang panitia cari dulu. Berapa banyak ku potong honor ustaz ya. Seharusnya. Hati-hati panitia ini. Panitia maulid. Hati-hati bapak. Seharusnya 1 juta ku potong. 700, 300 masuk. Yang jualan, hati-hati yang jualan. Ya Allah, seharusnya telurnya yang harga 1.200, ini ku minta telur kayak telur puyuh. Harga naik, telurnya kecil. Hati-hati. Dulu waktu belum laris-larisnya lontongku ini, santannya kental ku buat ya Allah. Sekarang cair, biar banyak untungnya. Yang tukang tempel ban, berapa bapak cucu orang tuh, biar banyak bocornya. Hati-hati bapak, ceritakan itu. Yang tukang tempel ban, aku udah korban aku. Yang ku tahu 1 bocor jadi 3. Memang pemain bapak. Mudah-mudahan yang tukang tempel ban sadarlah pagi ini. Itu fahaddastu nafsi. Ceritakan macam mana diri kita dulu. Itulah kata ulama kita tadi, Hisam bin Yahya Al-Ghassani. Ya, makanya itulah orang hikmahnya, orang yang tak berangan-angan terhadap dunia. Jadi 4 hikmah orang yang tak berangan-angan terhadap dunia. Pertama, ayyuqawi ala tu'ati, semakin kuat dalam ketaatan. Yang kedua, yaqillu humumah, sedikit galaunya. Kan sedikit sedihnya. Orang yang banyak angan-angannya pasti murah tersinggung, murah merajuk, murah sakit hati. Kenapa? Pengen dihormati, pengen dihargai, pengen ini tak kesampaian, sakit hati, galau. Tapi orang yang gak ada angan-angannya, suka hati kau lah. Yang penting alhamdulillah bisa makan awak, tabungan anak-anak sudah disiapkan, mati pun awak besok udah ada rumah orang tu masing-masing, usaha udah dikasih. Oh, udah nikmat itu Pak. Nikmat itu kan. Yang selanjutnya apa? Yaj'alu radiyan bil qalil. Apa hikmah orang yang tak banyak angan-angannya terhadap dunia? Ridho dia kalau dikasih Allah sedikit. Baru yang terakhir, ayyunawwira qalbahu. Kalau sudah Muhammad taatnya kuat, ridho terhadap yang dikasih Allah, tak ada galaunya, pasti akan bersinar hatinya. Kenapa? Karena dia mengatakan, faman radiya bil qalil, siapa yang ridho terhadap yang sedikit dikasih Allah, wajtahada fil amal, sungguh-sungguh terhadap amal, wa akhlasa, maka dia orang yang paling ikhlas.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.